Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan Antar Rujinanto dari kelas F9F. Saat ini saya sedang berada di salah satu situs sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk, yakni situs Candi Lor yang berada di Kecamatan Loceret. Situs ini merupakan situs yang menjadi cikal bakal adanya Nganjuk yang dulu bernama Nganjuk Ladang. Berdasarkan penemuan prasasti Jaya Stamba, dan hari ini merupakan hari di mana prosesi Manususima yang menjadi salah satu bukti budaya leluhur yang pernah ada. Bagaimana proses ini? Yuk kita mengulik kilas sejarah dan budaya Nganjuk hari ini. Tercatat 8 tahun setelah Pu Sendok menjadi Raja Mataram Medang di Jawa Timur, memerintahkan dua pejabat kerajaan bernama Rakai Hinopu Sahasra dan Rakai Weka Pu Baliswara yang diturunkan kepada Kanuruhan Puda untuk diterima oleh sang pamegat Pu Anjuk Ladang, yaitu seorang pejabat yang ahli di bidang hukum di Kakatikan Anjuk Ladang. Tujuannya untuk memberi anugerah tanah perdikan atau Sima Swatantra, bebas dari kewajiban membayar pajak atas jasa penduduk Kakatikan Anjuk Ladang membantu mengalahkan musuh kerajaan dari Sriwijaya. Tidak terbayangkan, manakala peperangan antara prajurit Sriwijaya melawan prajurit Pu Sendok yang dibantu oleh rakyat sipil Kakatikan Anjuk Ladang terjadi kekalahan di pihak Mataram Medang. Tentu tidak ada Wangsa Isana, Kahuripan, Kadiri, Singosari, Majapahit, dan seterusnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kakatikan Anjuk Ladang memiliki historiografi sebagai penyambung Wangsa Mataram Medang. Pada tanggal 10 April 937 Masehi, dilaksanakan upacara penetapan Sima Anjuk Ladang yang disebut Manusuk Sima di Sang Hyang Prasada Kabaktian I Jayamerta atau tempat pemujaan di Candi Jayamerta atau sekarang dikenal dengan nama Candi Lor. Manusuk Sima Anjuk Ladang ditandai dengan sebuah batu prasasti sebagai tugu kemenangan perang dan pembacaan sapata atau kutukan yang ditujukan kepada siapa saja yang melanggar sumpah yang telah ditetapkan dalam isi prasasti Anjuk Ladang. Sapata atau kutukan ini berlaku untuk selama-lamanya hingga akhir zaman. Kemudian tugu kemenangan ini disebut Jaya Stamba. Jaya yang berarti kemenangan, Stamba berarti tugu. Dari prasasti Anjuk Ladang muncul kata Anjuk dari nama Anjuk Ladang. Kemudian dalam penyebutan sering terucap Anjuk menjadi Nganjuk setelah mengalami nasalisasi di depan kata Anjuk dari kata Anjuk menjadi Nganjuk. Ini kemudian ditetapkan sebagai cikal bakal nama Nganjuk yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Nganjuk setiap tanggal 10 April. Saya ingin menanyakan apa pesan yang bisa diambil dari prosesi Manusima yang dilaksanakan hari ini? Manusima pada peringatan Hari Jadi Nganjuk ke 1088 dan jatuh pada hari Kamis 10 April tahun 2025 ini lebih bagus dibanding prosesi Manusima sebelumnya. Alasannya apa? Karena sebelumnya itu prosesi Manusima dibahas atau diselenggarakan oleh komunitas, sampai didukung oleh beberapa komunitas yang lain, terutama komunitas pecinta sejarah dan ekologi atau Kota Tujuh. Untuk tahun ini sudah dibantu seluruhnya oleh pemerintah daerah, sehingga kegiatan ini lebih teatrikal, lebih lengkap. Apa hubungan antara Manusima dengan Hari Nganjuk? Terkait dengan Manusima, di dalam prosesi Manusima itu adalah prosesi upacara tentang penetapan Sima. Nah, dalam isi prasasti yang dijadikan apa tadi dasar untuk penetapan Hari Jadi Nganjuk, ya Hari Jadi Nganjuk itu di dalamnya harus ada prosesi namanya prosesi Manusima. Karena apa? Di dalam prasasti itu berisi tentang penetapan Sima atau penetapan bebas dari kewajiban membayar pajak. Nah, itu karena di situ ada peristiwa besar dari keraja kepada rakyat Kakatikan Anjuk Ladang atau Kakatikan Sriwijaya Merta, upacaranya dinamakan upacara Manusima. Jadi hubungannya antara Hari Jadi Nganjuk dengan Manusima seperti itu. Untuk acara pada hari ini siapa saja Pak yang terlibat? Yang terlibat dari pemerintah daerah ya, pemerintah daerah itu ya Forpinda. Kemudian dari pelaku prosesi Manusima ini dari sejumlah komunitas, terutama komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau Kota Tujuh. Tadi ada komunitas aliran kepercayaan, ada dari orang Tionghoa,
juga ada dari siswa-siswa SMA, dan ada lagi dari Makassar, Paguyuban Abdi dalam Keraton Surakarta. Tadi ada. Baik, untuk Bapak, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar tidak melupakan sejarah-sejarah kita? Kita sebagai generasi muda jangan mau sejarah itu dikaburkan, jangan mau bukti-bukti sejarah itu dihilangkan, jangan mau dikatakan bahwa nenek moyang kita itu akan luar biasa. Oke? Inilah kilas balik tentang sejarah bumi Anjuk Ladang, bumi tanah kemenangan. Banyak filosofi nilai kebajikan yang bisa kita ambil untuk kita selaraskan di era masa kini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di karya selanjutnya.